Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kebijakan etis dalam keamanan cyber. Baik, untuk yang pertama, perkenalkan nama saya Febri Febriansyah dengan NIM 2301020050. Lalu ada Muhammad Elga Destriana dengan NIM 2301020083. Lalu ada Muhammad Farhan Alwi dengan NIM 2301020067. Nah, untuk yang pertama ini mengenai latar belakang cybercrime. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan melindungi informasi, termasuk melalui penggunaan alat seperti DLP, EDR, dan pemantauan jaringan. Teknologi ini memungkinkan pemantauan langsung atas aktivitas di digital karyawan, seperti akses file, penggunaan internet, aplikasi, hingga komunikasi internal. Meski bertujuan menjaga keamanan data, praktik ini menimbulkan dilema ketika etika karena dapat mengganggu privasi karyawan jika dilakukan tanpa batas atau digunakan untuk tujuan lain seperti penilaian kinerja. Oleh karena itu, perlu kebijakan etis yang jelas dan seimbang untuk memastikan keamanan perusahaan tetap terjaga tanpa melanggar hak privasi individu. Jadi, agar si data teh tidak dicuri gitu. Cybercrime adalah bentuk kejahatan yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet di mana pelaku menggunakan teknologi seperti digital untuk menyerang atau mencuri, merusak, dan seperti menyalahgunakan data dan sistem milik orang lain. Kejahatannya pun ada lumayan banyak gitu ya, seperti ada phishing, hacking, terus ada malware, carding, cyberbullying, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari cybercrime. Selanjutnya mengenai dilema etis. Dari privasi dan keamanan. Pengawasan intensif dapat menciptakan lingkungan kerja penuh tekanan dan ketidaknyamanan, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keamanan tersebut. Lalu ada juga penyalahgunaan data. Informasi yang dikumpulkan untuk keamanan seringkali dimanfaatkan oleh orang lain untuk penilaian kerja atau HRD tanpa persetujuan gitu. Lalu ada juga persetujuan tidak transparan seperti persetujuan karyawan terhadap pemantauan sering hanya formalitas saja gitu. Banyak yang tidak paham isi dari kebijakan persetujuan yang sebenarnya tersebut. Selanjutnya mengenai dampak dilema. Untuk individu sendiri ras yaitu berdampak kepada rasa tidak nyaman, lalu ada kehilangan rasa privasi karena takut dicuri, lalu ada juga hingga diskriminasi berdasarkan data personal. Untuk yang kedua, dari perusahaan mengakibatkan penurunan kepercayaan kepada perusahaan yang mengakibatkan risiko tuntutan hukum dan kerusakan reputasi pada perusahaan. Yang terakhir, ada kepada masyarakat yaitu membentuk norma sosial baru yang cenderung menerima pelanggaran privasi sebagai sesuatu yang wajar atau normalisasi pengawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Elga. Baik, dalam melakukan pemantauan ada beberapa prinsip etika yang penting banget buat kita patuhi. Pertama, ada prinsip proporsionalitas, artinya pemantauan itu harus sesuai dengan tingkat resiko. Jangan sampai berlebihan, teman-teman. Yang kedua, ada tujuan pemantauan harus jelas dari awal. Data yang dikumpulkan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sudah disepakati sejak awal. Jadi nggak bisa dipakai seenaknya. Selanjutnya harus transparan.
Karyawan perlu tahu mereka dipantau dalam hal apa, oleh siapa, dan tujuannya buat apa. Kita juga harus meminimalkan pengumpulan data. Data hanya diambil benar-benar yang dibutuhkan saja. Gak usah berlebihan atau nyari hal yang gak perlu. Terakhir ada prinsip privasi sejak awal atau privasi by design. Fitur privasi seperti enkripsi atau ano- anonimisasi harus sudah dirancang dari awal sistem dibuat, bukan setelahnya. Jadi intinya saat kita melakukan pemantauan, kita harus pastikan semuanya proporsional, transparan, dan sesuai tujuan awal. Data yang dikumpulkan juga harus seminimal mungkin dan fitur privasi itu wajib disiapkan dari awal. Jadi kayak cuma aman, tapi juga etis. Selanjutnya ada eh, pedoman operasional. Ada beberapa hal yang penting untuk perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemantauan hanya dilakukan di area kerja yang memang wajar, seperti email kantor, server file, aplikasi bisnis, dan browsing internet yang dilakukan lewat perangkat kerja. Yang kedua, penting banget untuk diingat bahwa kita tidak boleh memantau aktivitas pribadi, baik komunikasi pribadi atau akun non-korporat. Yang ketiga, ada persetujuan dari karyawan. Nah, harus benar-benar dipahami, bukan cuma jadi formalitas. Jadi harus jelas dan tertulis. Yang keempat, ada soal manajemen data. Hanya tim IT yang boleh mengakses data, dan itu pun dengan enkripsi serta batasan akses yang ketat. Terakhir, untuk audit dan pelaporan juga harus ada audit rutin dan juga jalur pengaduan anonim yang bisa digunakan kalau ada pelanggaran. Jadi intinya kita cuma boleh pantau yang kerja aja, nggak boleh sentuh yang pribadi. Karyawan harus tahu dan setuju dulu, datanya harus aman juga, dan kita harus siap diaudit serta nerima laporan, dan dari siapapun juga kita harus siap. Saya akan lanjutkan dari contoh praktik pelaksanaan. Nah, perusahaan hanya memantau metadata seperti waktu akses, bukan isi file, karena seperti tadi disebutkan oleh saudara Elga, perusahaan ini tidak boleh menyentuh file atau akses ke klien atau pengguna. Nah, lalu ada sistem otomatis memblokir pengiriman file mencurigakan tanpa membaca isinya, karena seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Febri tadi dalam dilema itu, eh, agar meminimalisir trauma atau ketidakinginan hal yang sebaiknya tidak terjadi gitu, seperti misalkan pencurian data, pencurian file atau segala macamnya yang bisa membuat kita tidak percaya kepada perusahaan. Selanjutnya, divisi HR tidak diberi akses ke data pemantauan kecuali dalam penyelidikan resmi dan sah. Nah, di sini berarti mengacu ke yang sebelumnya, yang sistem otomatis memblokir pengiriman file. HR tidak bisa mengakses data sembarangan kecuali dalam data tersebut ada hal yang mencurigakan, dan itu baru bisa dilakukan pemantauan atau penyelidikan yang resmi dan sah. Selanjutnya, studi kasus PT Innovatek. Ada dalam konteks perusahaan fintech dengan data nasabah sangat sensitif. Lalu juga kasus seorang analis Budi mengakses data penting di luar jam kerja. Nah, itu bisa menyebabkan dilema bagi pengguna atau user yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pekerja atau yang lain. Karena itu juga dapat menimbulkan kecurigaan klien atau user kepada perusahaan, yang mungkin menurunkan kepercayaan user terhadap perusahaan kita. Lalu respon.
Tim IT menyelidiki karena aktivitas dicurigai sebagai potensi kebocoran. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan juga dalam sistem otomatis yang memblokir. Lalu permintaan HR ditolak. HR ingin memakai data untuk evaluasi kerja, namun ditolak karena melanggar kebijakan. Nah, ini eh, artinya perusahaan sangat-sangat menjaga privasi dari pengguna atau klien agar tidak terjadinya pelanggaran kebocoran data. Ya, walaupun misalkan yang mengakses itu dari dalam perusahaan tersebut juga, tapi karena prinsip kerjanya adalah menjaga keamanan, memberikan kepercayaan dan memberikan layanan terbaik bagi pengguna atau klien, maka tidak sembarangan orang bisa mengakses atau seenaknya masuk ke dalam data pengguna atau klien. Oke, next ada evaluasi kebijakan. Nah, yang pertama ini ada keseimbangan terjaga. Tidak semua aktivitas dipantau, hanya yang beresiko. Nah, jadi teman-teman maksudnya ini eh, tidak semua aktivitas dipantau ini maksudnya kita juga memantau aktivitas-aktivitas lain, namun tidak sampai ke dalam atau tidak sampai kita membuka semua filenya gitu. Tapi kita hanya menjaga apa? Hanya memantau yang memang seharusnya itu kita pantau setiap hari karena kan dalam hacker atau dunia hacker itu kita tidak bisa mencegah sesuai kalender atau di jadwal ya karena hacker ini kan random ya mungkin dia ada waktunya jam 8 malam, jam 12 atau jam berapa gitu. Tidak tahu waktu hacker atau pencuri data ini beraksi. Karena itu kita juga harus selalu memantau data-data tersebut secara intens gitu. Dan kedua ada mencegah penyalahgunaan data yang tidak bisa digunakan untuk menilai performa tanpa persetujuan. Lalu ketiga ada membangun kepercayaan. Karyawan tahu hak dan batasan mereka. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kita harus selalu memantau, tapi kita juga harus tahu batas, tahu hak, karena kita hanya karyawan dan tidak boleh semena-mena. Atau kalau dalam bahasa Sundanya itu, kita tidak boleh asa aing gitu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada risiko hukum terbatas. Nah, kebijakan ini menyesuaikan dengan regulasi perlindungan data karena kita juga mempunyai undang-undang ya dalam dalam internet atau digital kita juga mempunyai undang-undang yang harus kita patuhi juga. Lalu ada tantangan implementasi. Yang pertama teknologi canggih mahal. Privacy by design butuh investasi besar. Nah, karena itu ada peribahasa eh, ada harga, ada kualitas. Makanya teknologi yang canggih ya seperti di luar negeri ya. Kita ambil contoh dari Jepang saja. Banyak Jepang ini menciptakan teknologi-teknologi canggih, emang benar-benar canggih dan ketika datang ke kita, ke negara kita, Indonesia, pasti harganya mahal. Kenapa? Karena teknologi itu yang mempunyai eh, apa kualitas yang sepadan dengan harga gitu. Lalu ada pendidikan karyawan. Perlu edukasi agar karyawan memahami
peran pengawasan. Nah, ini juga sangat penting ya teman-teman karena mungkin dalam dunia kerja ini tidak tidak sedikit bisa kita mengalami kesalahan pemahaman gitu. Misalkan atasan kita menyuruh apa untuk mengecek gitu, ngecek segala data, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, dan ternyata si karyawan mungkin salah komunikasi atau dia lupa. Nah, itu kan berbahaya juga untuk data-data para pengguna atau klien gitu. Makanya harus ada sistem pendidikan karyawan agar karyawan disiplin begitu. Lalu ada hybrid work atau sulit membedakan mana data kerja dan mana yang pribadi. Nah, karena itu kita kita harus melakukan pendidikan karyawan agar karyawan tahu atau setidaknya bisa membedakan mana data kerja dan mana data yang pribadi begitu. Next, ada implikasi sosial, moral, dan juga ekonomi. Dalam implikasi sosial, ini kebijakan etis pemantauan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan penuh kepercayaan. Karyawan merasa dihargai karena privasinya dilindungi, sehingga terhindar dari budaya takut diawasi. Transparansi dan komunikasi terbuka mendorong menciptanya hubungan positif antara manajemen dan karyawan yang berdampak pada iklim kerja yang lebih kolaboratif dan produktif. Nah, di sini juga dari manajemen perusahaan harus bisa merangkul atau memberikan kenyamanan terhadap para karyawan agar kerja mereka juga lebih lebih semangat ya karena eh, komunikasi dengan manajemen atau perusahaan ini lancar. Lalu juga karyawan bisa lebih percaya atau penuh kepercayaan terhadap perusahaan karena mereka nyaman di perusahaan tersebut dan juga mungkin merasa dihargai ya karena karyawan juga manusia seperti halnya para atasan mereka di perusahaan tersebut dan tidak sedikit perusahaan yang semena-mena atau seenaknya terhadap karyawan dan itu membuat pasti membuat karyawan itu apa takut atau mungkin tidak merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Lalu ada implikasi moral. Secara moral, kebijakan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk menghormati hak asasi karyawan dengan membatasi tujuan pemantauan, menjelaskan penggunaan data secara terbuka, dan meminta persetujuan eksplisit. Perusahaan menunjukkan bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk mengeksploitasi atau mendominasi individu. Ini memperkuat nilai etika dalam tata kelola perusahaan digital. Jadi, untuk eh, moral ini, kita sebagai perusahaan harus menghormati karyawan. Ya, seperti tadi saya juga bilang, kalau karyawan dihormati, dihargai, dan komunikasi terhadap manajemen atau atasan dari perusahaan ini lancar, maka karyawan juga bisa eh, apa terbuka kepada perusahaan dan lebih apa lebih cermat dalam bekerja dan juga perusahaan tidak eh, tidak mengeksploitasi atau mendominasi individu karena sama-sama bekerja gitu ya kita sama-sama bekerja di perusahaan tersebut jadi kita juga harus mungkin sebagai karyawan ya pasti ingin diperlakukan eh, sejajar gitu ya tidak ada yang mentang-mentang ini dia dekat nih dengan manajemen gitu kan atau ada hubungan dengan manajemen ya seperti saudara atau keluarga atau apa gitu ya terus jadi
apa dijadikan orang yang mendominasi lah dalam si pekerjaan tersebut. Padahal yang lain juga sama-sama bekerja di sana, sama-sama eh, menciptakan perusahaan yang baik gitu ya. Jadi agar tidak ada kecemburuan sosial dalam perusahaan tersebut gitu. Lalu implikasi ekonomi. Kebijakan etis ini membantu menghindari risiko hukum dan denda akibat pelanggaran privasi. Selain itu, reputasi perusahaan meningkat karena dinilai bertanggung jawab terhadap hak karyawan. Dalam jangka panjang, ini memperkuat kepercayaan publik dan investor, sekaligus meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan, membuat kebijakan etis menjadi investasi yang menguntungkan. Nah, jadi perusahaan-perusahaan luar mungkin yang mau berinvestasi terhadap perusahaan kita ini, ketika melihat data-data tentang perusahaan kita ya, dimulai dari klien, kerja klien, dari karyawan, dari manajemen, itu baik, maka investor-investor lain juga akan tertarik terhadap perusahaan kita dan mungkin dia akan berinvestasi besar terhadap perusahaan kita. Karena itu menjaga privasi, menjaga lingkungan agar tetap berjalan dengan baik itu benar-benar penting, teman-teman. Karena eh, perusahaan pasti dinilai sangat bertanggung jawab terhadap eh, kewajibannya seperti itu. Oke, next. Nah, kesimpulannya dari kerja kami, penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas online di perusahaan penting. Di perusahaan penting untuk menjaga keamanan data sensitif dan mencegah ancaman cyber. Namun, praktik ini juga menimbulkan tantangan etika, terutama terkait privasi karyawan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan etis yang menekankan prinsip proporsionalitas, keterbukaan, pembatasan tujuan, dan perlindungan privasi sejak awal. Kebijakan ini harus mengatur sejauh mana pemantauan dilakukan, bagaimana data dikelola, siapa yang memiliki akses, serta memastikan persetujuan karyawan secara jelas. Studi kasus PT Innovatek ini menunjukkan bahwa pengawasan yang tepat sasaran dan transparan dapat menjaga keamanan tanpa melanggar hak individu. Kebijakan semacam ini membantu mencegah penyalahgunaan data, membangun kepercayaan, dan mengurangi risiko hukum serta kerugian reputasi. Nah, meski begitu, tantangan seperti biaya teknologi, pemahaman karyawan, dan batas antara data pribadi dan kerja tetap harus diperhatikan secara sosial, moral, dan ekonomi. Kebijakan etis ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan berkelanjutan di era digital kita saat ini. Dan juga seterusnya, dan mungkin seterusnya bakal ada kebijakan-kebijakan lain yang eh, menyesuaikan dengan zaman atau menyesuaikan dengan era digital kita. Karena yang seperti kita ketahui ya, era digital ini sangat-sangat berkembang pesat sejak tahun 90-an atau mungkin 80-an ya, saya lupa. Dan kurang tahu juga sih sebenarnya. Tapi sejak saya ada, sejak saya lahir dan juga saya juga belajar eh, melihat gitu era digital ini memang sangat berkembang pesat sekali, sangat cepat sekali. Karena itu kebijakan-kebijakan untuk perusahaan, untuk karyawan dan juga klien ini pasti bakal selalu meningkat setiap tahunnya atau mungkin setiap bulan atau setiap hari itu kan kita tidak tahu ke depannya dan semoga di era digital kita saat ini kekhawatiran dan kepercayaan kita terjaga, teman-teman.
Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Ini eh, sudah beres ya teman-teman. Eh, Penjelasan kita pada tugas hari ini, tugas ini yang mungkin masih banyak ya kekeliruan atau salah kata kita atau cara bicara kita yang masih belum 100% bagus ya atau masih gagap lah sedikit-sedikit ya. Nah, saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.